dia tidak berkualifikasi akademik di bidang PGSD-nya. Sementara yang diujikan itu adalah kemampuan PGSD-nya, kan gitu. Makanya sangat bahaya bagi sekalian kalau menulis yang sesungguhnya. Tapi waktu itu kan tetap saja lakukan sertifikasi guru terhadap guru sesuai dengan kemampuan yang diampunya. Karena apa? Karena perguruan tinggi yang produk PGSD itu masih terbatas waktu itu. Hanya ada 12 sertifikat saja yang punya program PGSD saat pertama kali sertifikasi yang diadakan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan peningkatan kompetensi terhadap guru tadi. Itulah yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini lagi, Bapak Ibu sekalian, ternyata kabupaten kota di luar Jawa, sekitar 305 kabupaten kota itu masih di bawah standar rata-rata nasional. Tapi saya yakin kalau untuk Riau itu tetap di atas sana, ya, bukan yang di bawah garis merah, gitu. Saya yakin Bapak Ibu semua tuh ada di atas garis merah itu, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ini, Bapak Ibu, ternyata dari hasil uji kompetensi guru yang kita lakukan analisis itu, semakin usia kita senior, itu hasil uji kompetensinya semakin menurun, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu di mana kompetensi Bapak Ibu, ini kan bisa lihat di sini. Ketika usia saya 51 sampai 55, berarti hasil saya di situ, gitu ya. Ketika saya masih muda, oh berarti hasil saya di situ. Jadi inilah potret secara keseluruhan. Ternyata ketika usia kita 41, 45, kompetensi itu makin turun. Padahal yang namanya profesionalisme itu harus pada posisinya. Tapi fakta dari hasil uji kompetensi adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini lagi, Bapak Ibu, ya, ternyata guru tetap yayasan itu punya nilai yang jauh lebih bagus daripada guru PNS. Kenapa tuh Bapak Ibu? Kenapa sih kok guru tetap yayasan itu nilainya lebih bagus daripada guru PNS? Kenapa coba? Soalnya guru PNS gak bakalan dipecat. Nah, guru tetap yayasan kalau dia nggak jual kualitas gak bakalan buat orang yang masuk ke sekolah itu, kan begitu? Harusnya kita juga begitu, gitu loh. Ya, bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat guru tidak tetap di sekolah swasta saja nilainya itu lebih bagus daripada guru PNS kita, gitu. Ayolah, yang namanya PNS ini semangat, gitu ya. Bagaimana bisa meningkatkan kompetensi sama seperti guru di sekolah swasta tadi, gitu, ya, Bapak Ibu. Semakin tinggi kualifikasi akademik seorang guru itu sebuah konsekuensi hasil uji kompetensi itu semakin baik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan tetap pangkatan sendiri? Saya yakin Bapak Ibu juga semua sudah tahu, gitu ya. Begitu Bapak Ibu di golongan 4A ke 4B seperti ini, gitu, sulit betul guru naik pangkat dari golongan 4A ke 4B. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa sih Bapak Ibu? Kenapa tuh? Hah? PTK? Emangnya harus membuat PTK? Kata siapa? Apa ia harus membuat PTK? Bapak Ibu, di dalam ketentuan Permenpan nomor 16 tahun 2009 ada 10 hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk membuat publikasi ilmiah. Benar nggak? Nggak harus PTK, gitu loh. Tapi PTK itu penting menurut saya. Kenapa penting? Karena Bapak Ibu harus banyak belajar dari anak-anak. Saya jadi banyak tahu karena sering ketemu guru-guru. Bapak Ibu akan menjadi pintar karena Bapak Ibu banyak melakukan penggalian informasi dari anak-anak. Yang membuat kita pintar tuh anak-anak itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tapi menurut ketentuan Permenpan nomor 16, sebenarnya publikasi ilmiah itu, Bapak Ibu, banyak ada 10 hal yang bisa dilakukan. Membuat karya terjemahan dari bahasa Riau ke bahasa Indonesia itu sudah dikatakan publikasi ilmiah. Coba dibaca di dalam ketentuan Permenpan, gitu. Tapi semua akhirnya kan ke PTK terus, gitu. Karena apa? Karena angka kreditnya tinggi. Sebuah konsekuensi. Tingkat kesulitan tinggi, pasti angka kreditnya tinggi. Tingkat kesulitannya rendah, pasti angka kreditnya kecil. Jadi janganlah maunya tingkat kesulitannya rendah, tapi angka kreditnya gede. Nggak boleh begitu Bapak Ibu ya, gitu. Nah ini terjadi banyak sekali guru-guru nggak bisa naik pangkat dari golongan 4A ke 4B. Sementara di dalam ketentuan Permenpan sekarang 4B itu kan terbesar. Jadi sekarang yang sulit itu dari 4B ke 4C, gitu. Guru mudah terangkat, tapi nanti begitu yang penilaiannya orang pusat langsung stuck lagi, gitu. Yang terjadi Bapak Ibu. Nah, perlu kami ketahui Bapak Ibu sekalian, saya sedikit aja. Hal yang
yang paling berpengaruh terhadap anak didik itu, Bapak Ibu, di samping karakteristik anak didik itu sendiri, hal yang paling berpengaruh terhadap anak-anak itu adalah sesungguhnya guru itu sendiri. Oleh karenanya, guru itu adalah kunci untuk meningkatkan sistem pendidikan ini. Ada studi, Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh McKinsey Report. Di situ dikatakan tidak mungkin kualitas pendidikan di suatu sekolah itu akan melebihi kualitas mutu dari gurunya sendiri. Kalau hasil uji kompetensi gurunya itu rendah, bisa kita bayangkan itu anak-anak seperti apa, gitu, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, semua program kegiatan yang kita lakukan, pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, ini semua upayanya adalah untuk anak-anak. Apapun yang kita lakukan, upaya itu adalah untuk anak-anak kita. Saya yakin tidak ada satu orang pun di antara kita di ruangan ini yang mau anaknya diajari oleh guru yang tidak profesional. Saya yakin, gitu. Jadi sekali lagi, upaya-upaya kemudian yang lakukan itu semuanya ujung-ujungnya bagaimana anak-anak ini memperoleh hak pendidikannya secara maksimum di sekolahnya dari guru yang hebat-hebat tadi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tantangan Renstra kita, Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan tadi, profil guru sudah jelas, maka Renstra kita tadi nanti kita bagaimana akan melakukan penguatan terhadap perilaku pendidikan, bagaimana kita untuk meningkatkan mutu aksesnya, dan bagaimana kita juga melakukan pelibatan publik di dalam pengembangan pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan kita berdasarkan Renstra tadi, di tahun 2019 hasil uji kompetensi guru kita itu harus punya rata-rata 8. Sementara rata-rata kita kemarin adalah 56, sekian, gitu. Tapi nanti sebenarnya rata-rata kita kemarin itu sudah di atas rata-rata yang diharapkan dalam Renstra. Karena menurut Renstra di tahun 2014 rata-rata uji kompetensi kita itu adalah 55. Tapi nanti di tahun 2019 rata-rata uji kompetensi itu harus 8. Gitu. Jadi sebenarnya kita sudah melampaui dari rata-rata yang diharapkan di dalam Renstra, seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, kami di Dirjen BTK melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kompetensi guru, seperti itu. Jadi kami ada 8 entitas untuk memperbaiki manajemen kinerja kita. Jadi pertama yang kita lakukan adalah bagaimana data BTK ini kita perbaiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Menteri kita, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam kinerja itu harus setara dengan kompetensi. Kinerja harus setara dengan kompetensi, kompetensi harus setara dengan sertifikasi, sertifikasi harus setara dengan apresiasi. Nggak bisa kalau cuma kinerja lalu setara dengan kompetensi saja, itu nggak bisa seperti itu. Jadi semuanya harus berimbang, gitu. Jadi kinerja harus setara dengan kompetensi, kompetensi dengan sertifikasi, sertifikasi dengan apresiasi. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian sekarang sudah mencoba merevisi manajemen data kami, di mana Bapak Ibu dulu kenal ada data padamu, lalu ada data Dapodik. Sekarang tidak ada lagi kita dualisme data. Data-data yang ada di DTK cuma ada satu data, yaitu kami menggunakan data Dapodik. Di segala sesuatu, kalau Bapak Ibu nanti diminta updating data Dapodik, mohon itu dilakukan. Karena data hanya satu, yaitu data Dapodik. Di samping itu juga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendidikan calon guru, ini kita pun sudah melakukan kerjasama dengan LPPK, bahwa LPPK nanti ketika akan melakukan pendidikan calon guru, itu harus betul-betul didasarkan kepada data kebutuhan guru kita. Setiap dinas pendidikan, setiap kabupaten kota itu harus membuat perencanaan kebutuhan guru untuk menentukan berapa jumlah guru yang diperlukan di sekolah tersebut. Jangan sampai terjadi oversupply guru seperti yang sekarang ada, Bapak Ibu. Sebenarnya rasio guru dengan murid kita itu terlalu mewah, gitu. Terlalu banyak jumlah guru yang ada di kita. Akan tetapi kalau kita lihat ke daerah-daerah terpencil itu sangat jomplang jumlah guru kita, gitu. Rata-rata numpuk di daerah perkotaan, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya rekrutmen calon guru kita nanti ke depan, Bapak Ibu sekalian, itu akan dibuka dari pintu PLPB-nya. Pendidikan akan dibuka di pintu PPG-nya, pendidikan profesi guru. Jadi kita sampaikan kuota kebutuhan guru kita kepada
Kemristek Dikti untuk membuka keperluan